Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kembali bersama saya Marzuki Supriyanto di Bagas Nusantara. Bahwa Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam yang terjadi setahun sekali. Akan tetapi seringkali terjadi perdebatan tentang perbedaan Hari Raya Idul Fitri. Bahkan perdebatan ini seolah-olah menjadi agenda debat tahunan. Bagi umat Islam yang bijak, perbedaan ini akan menjadi rahmat. Namun, bagi kita yang awam, perbedaan hari raya akan menjadi lahan perdebatan yang kadang membuat suasana Idul Fitri menjadi kurang kondusif. Karena itu, jika ada perbedaan di tengah kelompok masyarakat, janganlah kita menjadi panik, janganlah kita menjadi bingung, dan jangan kita gundah gulana. Belajarlah kita untuk menikmati perbedaan dan pendapat orang lain. Belajarlah berlapang dada dan belajarlah untuk menghormati saudara kita yang berbeda dengan kita selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sok merasa paling benar sendiri, paling diterima ibadahnya. Kalau kita mau bertanya soal ilmunya, ada yang mengatakan begini, bahwa perbedaan hari raya itu disebabkan karena ada yang menggunakan metode hisab dan ada yang menggunakan metode ru'yah. Padahal sebabnya bukan itu. Perbedaannya bukan soal hisab dan ru'yah, tetapi menyangkut kriteria. Sekali lagi, menyangkut kriteria. Kadang-kadang sesama yang menggunakan hisab juga berbeda. Contohnya, bahwa sesama hisab ini sepakat bahwa besok bulan itu sudah di atas 0 derajat. Ini semua ahli hisab sepakat mencapai 1 derajat. Tetapi di dalam beberapa hitungan pasti berbeda. Apakah besok itu 1,2 derajat atau 2, sekian derajat. Nah, dari segi derajatnya saja sudah berbeda dalam beberapa sistem hitung falak. Kemudian bagi yang hisab juga belum tentu semuanya akan lebaran pada hari Jumat. Bisa jadi ada yang pakai hisab tetapi lebarannya hari Sabtu. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau orang memakai hisab, lalu dia punya kriteria, lalu dia menunggu hilal atau melihat bulan, kalau kelihatan di atas 0 derajat, dia sudah tanggal baru. Nah, kalau kriterianya seperti itu, maka hari Jumatlah dia akan lebaran. Tetapi ada yang hitung hisab, tetapi hilalnya masih di bawah 2 derajat. Sedangkan bagi mereka di bawah 2 derajat itu belum tanggal baru. Karena dalam ilmu imkanul ru'yat, di bawah 2 derajat tidak mungkin bulan kelihatan. Sehingga dengan ilmu hisab juga mereka bisa membuktikan kalau bulan Ramadan banyaknya 30 hari. Artinya berdasarkan hisab pun mereka bisa menetapkan Ramadan pada hari Sabtu. Apalagi yang punya prinsip 6 derajat.
maka lebarannya pasti hari Sabtu. Nah, ini yang sama-sama memakai hisab bisa berbeda. Jadi tidak semua yang memakai hisab itu lebarannya pada hari Jumat. Ada yang memakai hisab lebarannya hari Sabtu. Kenapa? Karena berbeda di dalam menetapkan kriteria. Pada tahun lalu, pemerintah kita Indonesia memakai kriteria 3 derajat. Tahun-tahun sebelumnya, pemerintah kita memakai kriteria 2 derajat. Jadi, kalau besok sudah lebih dari 2 derajat, perlu kita ketahui bahwa yang hisab ini bisa lebarannya Jumat, bisa lebarannya hari Sabtu. Sekarang yang ru'yat pun bisa berbeda, walaupun sama-sama ru'yah, walaupun sama-sama melihat hilal, atau katakanlah ada yang melihat hilal atau bulan dan ada saksinya, tapi belum tentu hasil penglihatannya itu dipakai. Kenapa? Karena walaupun bulannya sudah dilihat, tetapi bulan itu hitungannya 2 derajat. Sementara dia mempunyai kriteria 3 derajat. Tetap saja belum masuk bulan baru berdasarkan kriterianya. Jadi kalau nanti malam hari Kamis, malam Jumat ada yang melihat bulan lalu pemerintah tidak menerima, janganlah kaget. Karena pemerintah menetapkan syarat 3 derajat. Jadi bagaimana kesimpulannya? Ini yang penting. Bagi masyarakat awam, sekali lagi, bagi masyarakat awam yang tidak mengerti ilmu ru'yah, tidak mengerti ilmu falak, maka jangan pusing. Ikuti saja pengumuman dari pemerintah, selesai. Tetapi bagi yang mengerti ilmu hisab, mereka punya hak untuk mengikuti hisabnya. Bagi yang paham ilmu ru'yah dan meru'yah juga punya hak untuk mengikuti ru'yahnya. Tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Maka benarlah apa kata Menteri Agama dan Menteri Polhukam Profesor Mahfud MD, agar pemerintah setiap daerah dan pemerintah semua melindungi dan memfasilitasi bagi yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Oleh karena itu, pendapat saya, pribadi saya, bahwa kalau hari Kamis malam Jumat ada yang melihat bulan, ada saksinya, silahkan untuk tidak berpuasa pada hari Jumat. Karena hari Jumat jatuhnya sudah hari raya. Dan kalau pemerintah mengumumkan lebaran hari Sabtu, silahkan bukanya pada hari Jumat, tetapi lebarannya hari Sabtu. Takbirannya ikut malam Sabtu. Sholat idnya hari Sabtu. Lebarannya sama-sama pada hari Sabtu. Jadi masyarakat tidak bingung, karena kalau sudah melihat bulan maka puasanya jadi haram. Cukuplah buka puasa dan duduk di rumah. Jangan berisik dan tidak bikin ribut, maka semua jadi nyaman. Jadi sekali lagi, bagi yang paham ilmu falak berhak mengamalkan ilmunya. Maka secara pribadi saya salut dengan pimpinan PP Muhammadiyah yang sangat bagus, yang mengajak warganya hanya untuk sholat Idul Fitri saja dan tidak takbiran. Semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.